apakah Coba pertanyaannya. Hasil pertemuan ini seperti apa, Pak? Ya, yang pertama kami tadi meminta kepada PT Chandra Asri untuk stop terlebih dahulu. Ya. Kemudian diambil sampling agar bisa segera oleh Kadit LH dicek ke laboratorium. Apakah ini membahayakan atau tidak untuk masyarakat Kota Cilegon. Nah, dan kami minta juga agar segera Chandra Asri mengunjungi warga. Itu paling terpenting. Kemudian yang kedua, yang ke depan kami minta agar supaya apabila terjadi shutdown dan yang lainnya itu ada pemberitaan agar supaya kita bisa sosialisasikan. Dan tim pemerintah dari Puskesmas, BPBD, terus kemudian sudah turun ya, berikut dengan dari Kodim juga sudah bantu masyarakat membagikan masker dan yang lainnya. Nah, kami memohon kepada masyarakat Kota Cilegon tentunya untuk bersabar terlebih dahulu karena sudah ditangani, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Nanti kalau memang sudah sore nanti ada hasil labnya, nah itu harus diberitahukan kepada masyarakat bahwa ini memang tidak berbahaya. Ada tanggung jawaban dari Chandra Asri untuk masyarakat Kota Cilegon yang memang terkena dampak daripada dari akibat kebocoran atau terjadinya hari ini. Kami hari ini juga ingin langsung mengunjungi karena ada satu orang tadi di Puskesmas Ciwandan yang lagi dirawat ya. Kita pengen lihat cek secara langsung seperti apa. Jadi secara medis tetap kita juga melihat akibat daripada apa yang sudah terjadi pada hari ini, terus kemudian cara sampling kita akan ambil. Ini semuanya untuk keselamatan kita bersama. Pak, ini dalam artian di stop itu operasi keseluruhannya atau apa dan berapa lama Pak di stopnya Pak? Ya, untuk sampai ketemu hasil lab itu, memastikan apakah itu memang sudah bisa tidak membahayakan masyarakat Kota Cilegon seperti itu ya. dari Chandra Asri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pawirojo. Senang sekali saya pagi ini bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Nah, dalam rubrik kita pada kesempatan hari ini kita kembali akan membahas berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup. Nah, yang menjadi persoalan hari ini adalah yang terjadi di masyarakat Cilegon. Tadi pagi kurang lebih jam 5 pagi, masyarakat Cilegon dihebohkan, digemparkan dengan adanya bau yang menyengat. Bukan tidak segar, tetapi bau yang menyengat sehingga menimbulkan ada yang mual, ada yang muntah, ada yang sesak dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu disebabkan karena adanya pembakaran gas informasinya di salah satu pabrik di Ciwandan. Ya. Tetapi yang sudah di pemberitaan itu ramai adalah PT Chandra Asri Petrochemical. Ya. Memang menjadi persoalan dan pertanyaan adalah kenapa kemudian dari pembakaran itu ya tidak tuntas, ya, dan masih akibat pembakaran itu masih kemudian terpapar. Ada satu berita yang menarik karena memang ini masih juga berkaitan dengan itu. Dilansir dari Radar Banten ya, dari Radar Banten. Wali Kota Cilegon kerahkan perangkat daerah sikapi pencemaran udara akibat bau kimia. Ya. Hari ini Wali Kota Cilegon Heldi Agustian langsung mengerahkan perangkat. Ya, tadi memang sempat telepon dengan saya. Beliau sedang pagi-pagi itu sudah menuju Ciwandan di lokasi Chandra Asri. Meskipun sebenarnya saya tahu beliau juga baru pulih dari kesehatannya. Ya. Langsung mengerahkan perangkat daerahnya untuk menyikapi pencemaran udara yang terjadi pada hari Sabtu pagi. Ya, hari ini. Ya. Akibat bau kimia dari pabrik PT Chandra Asri Petrochemical. Wali kota mengakui telah mengeluarkan instruksi kepada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah kecamatan, puskesmas, dan pemerintah kelurahan yang terdampak. Ya.
Jadi langkah ini memang sudah tepat. Artinya memang dalam penyelesaian ini bukan hanya kemudian melakukan koordinasi terhadap perusahaan yang menyebabkan emisi gas tersebut, tetapi juga terhadap masyarakat yang terdampak. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana ya tanggung jawab dari perusahaan ini yang harus ditanyakan. Dampak yang terjadi ya, apa tanggung jawab dari perusahaan terhadap masyarakat? Bukan hanya permintaan maaf saja. Bukan hanya permintaan maaf, tetapi apa yang harus dilakukan, tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh perusahaan itu terhadap masyarakat, tentu melalui pemerintah. Baik pemerintah daerah Kota Cilegon dalam hal ini, atau melalui LH atau melalui kecamatan dan kelurahan. Tetapi harus ada langkah konkret, tindakan konkret dari perusahaan, bukan hanya permintaan maaf. Ya. Heldi menjelaskan DLH dan BPBD Kota Cilegon telah terjunkan di setiap daerah terdampak. Ya, seperti yang kita ketahui yang terdampak itu ada beberapa kecamatan. Kecamatan Ciwandan yang paling dekat di Ring 1, kemudian Kecamatan Citangkil, Kecamatan Pulau Merak dan juga Kecamatan Grogol. Ya, memang tentu dengan kadar dan tingkat polusi yang berbeda. Ya. Pemerintah juga telah membagikan masker kepada masyarakat serta memeriksa kesehatan masyarakat. Puskesmas sudah bagi-bagi masker, BPBD turun, lurah camat diminta imbau ke masyarakat untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu, papar Heldi. Ya. Wali kota menghimbau masyarakat untuk tidak terlalu panik agar situasi tidak semakin memburuk. Ya. DLH Kota Cilegon pun telah berkomunikasi dengan perusahaan terkait agar menghentikan aktivitas yang menyebabkan pencemaran udara tersebut. Saat ini sudah berhenti kurang lebih 2 jam lalu, Pak Wali Kota Cilegon. Heldi pun mengaku telah meminta kepada DLH Kota Cilegon untuk memanggil perusahaan-perusahaan yang terutama perusahaan kimia dasar di Kota Cilegon guna mengantisipasi terjadinya peristiwa serupa. Ya, jadi artinya terhadap potensi dampak, ya, potensi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon. Saya minta yang hadir jangan kroconya, jangan stafnya. Nanti akan kita kumpulkan di Pemda agar tidak saling menyalahkan, ujar Heldi. Betul ini. Karena selama ini ketika dulu saya pernah menjadi pengurus Kamar Dagang dan Industri, ya ketika pertemuan itu yang datang hanya stafnya. Paling tinggi adalah manajer. Ya. Sehingga ketika kemudian bagaimana pemerintah daerah atau kita ingin melakukan koordinasi, lagi-lagi akan dikembalikan kepada perusahaan. Jadi memang ini peristiwa ini menjadi satu momentum yang baik bagi pemerintah daerah maupun juga masyarakat agar perusahaan harus memperhatikan lebih serius, ya, karena ketika berbicara tentang kejadian, memang kejadian tidak setiap waktu, tetapi kapan saja itu bisa terjadi. Dan ketika terjadi, apa yang harus dilakukan? Koordinasi apa yang harus dilakukan terhadap masyarakat yang terdampak, bagaimana kompensasinya, bagaimana, dan kemudian evaluasi apa yang harus dilakukan. Ya, nah ini makanya kemudian ketika masyarakat Cilegon meminta bagaimana rekrutmennya, misalkan begitu, wajar. Ya kan? Wajar masyarakat Cilegon ketika kemudian bagaimana sistem rekrutmen masyarakat Cilegon harus diprioritaskan. Itu wajar. Bagaimana kemudian para pengusaha-pengusaha yang mereka sedang merintis usaha diberikan hak prioritas, itu juga wajar. Ya, dan bagaimana juga terhadap masyarakat ring 1, ring 2, ring 3 yang terdampak. Ya kan? Dan kalau kita berbicara hari ini bukan hanya ring 1, ring 2, ring 3 juga terdampak. Dan itu menjadi tanggung jawab. Ya. Nah sekali lagi saya ingin katakan bahwa dumping, pembuangan zat materi lain, partikel lain, gas ke dalam udara bebas itu adalah dumping dan itu harus izin. Ya, dan itu harus izin. Dan secara terdefinitif saya sudah menyampaikan di dalam podcast saya di Agus Rahmat Voice itu katakan, ya, dan saya tidak ada salahnya, saya akan mengulas
Karena ini dilindungi oleh pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, di mana kesehatan, di mana masyarakat ya itu punya hak hidup, punya hak kesehatannya, ya, yang tidak boleh kemudian terdampak begitu saja, karena itu hak asasi yang melekat pada setiap manusia. Ya, itu asas pertama. Yang kedua, itu diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2009, ya, tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup, lingkungan hidup. Nah, secara jelas dalam pasal 1 nomor 14 dijelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan dumping itu. Dumping itu adalah bagaimana memasukkan zat, ya, memasukkan benda, memasukkan partikel ke dalam air, ke dalam udara, sehingga baku mutu yang seharusnya ada di dalam lingkungan itu berubah, ya, dan melampaui ambang batas. Kalau melihat peristiwa yang ada di Cilegon, tentu ya sudah pasti melampaui ambang batas. Tapi terlepas dari itu semuanya, ketika melakukan dumping itu harus dikoordinasikan dan harus memperoleh izin. Kita lihat dari ini adalah bagaimana tidak ada izin. Saya nggak tahu apakah ada izin atau tidak. Tetapi yang jelas bahwa kita tahu adanya surat hari ini yang tertanggal 20 akibat dari adanya itu. Ya. Tidak dijelaskan mana izinnya. Karena itu maka apa yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan Pak Wali Kota sudah tepat. Mengkoordinasikan dengan semua pihak, mengkoordinasikan dengan perusahaan akan menghentikan sementara waktu pembakaran itu yang menjadi sumber itu, tanpa menghentikan proses produksi yang lain terhadap masyarakat yang terdampak. Bagaimana kemudian diterjunkan puskesmas untuk langsung mengecek bagaimana masyarakat yang terdampak, terhadap kelurahan, kecamatan untuk mendata masyarakat siapa yang terdampak itu. Terhadap dinas BPBD pun demikian, ya, dinas kesehatan dan juga tentu dinas lingkungan hidup. Jadi apa yang dilakukan oleh wali kota sudah tepat, dan tentunya pihak aparat kepolisian juga harus turun untuk melakukan investigasi. Apakah itu Polres, apakah itu Polda, untuk menginvestigasi ini. Karena apa? Karena ini telah terjadi peristiwa yang nyata yang menyebabkan begitu banyak, kan menjadi persoalan. Pertanyaan berikutnya, lalu setelah ini apa yang dilakukan oleh perusahaan? Ya kan? Tentang bab perizinan, ya, ketika akan melakukan tindakan-tindakan itu. Bukan hanya berhenti sampai di situ. Tetapi bagaimana untuk melakukan evaluasi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian melakukan tindakan lanjutan terhadap masyarakat yang terdampak. Kasihan mereka. Masyarakat tidak tahu menahu tapi harus mendapatkan dampak yang tidak seharusnya. Silakan berinvestasi, tetapi masyarakat juga jangan dirugikan. Ya kan? Jangan kemudian terdampak seperti itu. Kompensasinya apa yang diberikan untuk masyarakat? Ya, bukan hanya ring 1, tapi ring 2, ring 3, semuanya masyarakat yang terdampak harus diperhatikan bagaimana akibat dampak itu berupa kompensasi gitu. Dan bukan hanya sebatas permintaan maaf. Ya, karena mereka terdampak pasti mereka yang merasakan. Nah, sahabat-sahabat semuanya, tentu ya berkaitan dengan dumping itu ada larangan dan diatur di dalam pasal 60 dalam undang-undang ini. Jelas dalam pasal 60 itu secara garis besar, secara eksplisit memberikan larangan kepada setiap perusahaan untuk melakukan dumping seperti yang tadi dikatakan. Ya. Dilarang melakukan dumping yaitu memasukkan zat, memasukkan benda, memasukkan partikel sehingga timbul emisi yang melampaui dari baku mutu. Ya. Dan kemudian juga diatur di dalam pasal 104. Apabila itu terjadi melakukan dumping dan terbukti toh,
ya, ini sampai terpapar, ya kan, pembakaran. Nah, tentu ada tindakan pidananya terhadap pelaku, ya, terhadap pelaku bisa dikenakan pidana. Apa itu? Yaitu pidana 3 tahun kurungan, ya kan? Kurungan 3 tahun kurungan dan denda 3 miliar. Tentu ini harus diseriusi, ya. Ini undang-undang itu harus diterapkan. Undang-undang ini diciptakan dalam rangka untuk apa? Untuk melindungi agar silahkan Anda berinvestasi, tetapi Anda harus memperhatikan lingkungan. Lingkungan